Setelah dihajar habis-habisan, tubuh Gun Peyong yang babak belur diseret ke dalam rumah bordil Plum Blossom. Ia dibaringkan begitu saja di atas kasur, tak sadarkan diri. Jaha berdiri di sisi kasur, menatapnya datar. Di sampingnya, Sung Tae menghela napas pelan, ikut memandangi Gun Peyong dengan ekspresi tak percaya. Kata Jaha dengan tenang, bangunkan dia. Baik, jawab Sung Tae sambil menggulung lengan bajunya, seperti bersiap untuk berkelahi. Ia membentak, bangun, keparat, dan menampar pipi kiri Gun Peyong keras. Namun Gun Peyong tetap tak bergerak. Dasar bajingan keras kepala, geram Sung Tae. Amarahnya meledak. Ia tak lagi menahan diri dan menghajarnya kembali, kali ini penuh emosi. Kau pikir ini kamar tidur di rumahmu, hah? Bangun! Setelah beberapa pukulan brutal, Gun Peyong mulai mengerang pelan. Ug. Tubuhnya tersentak dan terduduk. Matanya terbuka lebar dengan tatapan kosong. Napasnya terengah, dadanya naik turun cepat. Jantungnya seolah meloncat dari dada saat kesadarannya kembali. Aku masih hidup. Gumamnya dalam hati. Jaha melangkah maju. Tatapannya tajam. Kalau kau sudah sadar, jawab pertanyaanku. Di mana Darena Chal akhir-akhir ini? Gun Peyong menoleh pelan, wajahnya lebam dan bengkak, namun nada bicaranya masih menyebalkan. Mana ku tahu? Bahkan ketua klan Black Rabbit juga tak tahu keberadaannya. Jaha mengerutkan alis. Kalau begitu, bagaimana dengan ketua klan Black Rabbit? Dia di markas, jawab Gun Peyong cepat. Yang kutanya bukan tempatnya, tapi apa yang dia lakukan belakangan ini, dasar tolol, suara Jaha mulai meninggi. Gun Peyong meringis selalu menjawab, dia sedang latihan. Jaha memegang dagunya, berpikir sambil berkata. Apa mungkin turnamen peringkat sudah dekat? Sepertinya dia akan ikut bertarung di sana. Gun Peyong tersentak. Matanya membelalak. Bagaimana kau bisa tahu itu? Jaha menatapnya dengan tenang. Apa aneh kalau aku tahu? Tentu saja aneh, balas Gun Peyong cepat. Itu informasi rahasia, hanya para eksekutif klan yang mengetahuinya. Jaha menatap lurus ke arahnya, suaranya dingin dan berat. Kami dari Sekte Hao, tahu segalanya, kecuali hal-hal yang tidak kami tahu. Namun dalam hatinya, Jaha bergumam. Tentu saja aku tahu, karena aku sudah pernah melalui semuanya. Dan sekarang aku kembali ke masa lalu. Gun Peyong mengerutkan dahi, mencoba mencerna pernyataan Jaha barusan. Apa maksudmu? Tanyanya bingung. Sung Tae langsung menimpali dengan tegas, tak ada yang tak diketahui oleh Sekte Hao. Namun Jaha meliriknya sekilas dan menyanggah dengan tenang, tidak begitu juga. Kalau kita tidak tahu, ya artinya kita memang tidak tahu. Sung Tae menoleh, menatap Jaha dengan bingung. Serius? Jaha mengangguk sambil berkata, yang terpenting adalah kemampuan untuk mencari tahu dengan cepat hal-hal yang belum kita ketahui. Oh, begitu, Sung Tae akhirnya mengangguk-angguk, pura-pura paham. Lalu ia kembali menatap Gun Peyong dengan tatapan dingin. Tapi ingat, Sekte Hao adalah organisasi intelijen paling hebat di dunia. Bahkan jika kau menyembunyikan rahasia di dasar bumi, kami tetap bisa menemukannya. Gun Peyong menatap Jaha, kini dengan tatapan waspada. Seperti dugaanku, kau bukan orang biasa. Jadi kau ini, antek-antek dari ketua Sekte Hao, ya? Jaha menaikkan alis, keningnya berkerut. Antek-antek? Gun Peyong mengangguk pelan. Kau kan dulunya cuma pelayan rendahan, jadi... Plak! Ucapan Gun Peyong belum sempat selesai ketika tamparan keras dari Sung Tae mendarat di pipinya. Kau bajingan tak tahu diri. Sung Tae meledak. Wajahnya memerah karena marah. Berani-beraninya kau menyebut ketua Sekte Hao kami, pelayan rendahan? Apa kau sudah gila, hah? Sung Tae tak menunggu izin atau aba-aba. Ia langsung menghajar Gun Peyong tanpa ampun. Tinju dan makiannya bertubi-tubi menghujani pria malang itu. Mati kau, brengsek, mulutmu bau bangkai, ketua kami bukan orang yang bisa kau hina sesuka hati. Sementara itu, Jaha hanya memperhatikan dari samping dengan ekspresi datar. Ini aneh, gumamnya dalam hati. Seharusnya Gun Peyong tidak selemah ini. Dia bukan tipe yang bisa dihajar semudah itu oleh Sung Tae. Dan Sung Tae, dasar bajingan. Kau cuma berani karena aku ada di sini. Setelah puas memukuli, Sung Tae akhirnya berhenti.
Ia menarik napas panjang dan tersenyum lebar, seperti baru saja keluar dari spa. "Piuh, Ketua, sepertinya dia sangat suka untuk dipukuli." Jaha mengangguk pelan. "Kalau begitu, tunggu di luar." "Baik, Ketua," jawab Sung Tae semangat, lalu melangkah keluar sambil bersenandung kecil. Dalam hatinya, ia bergumam, rasanya menyegarkan sekali. Jaha menatap Gun Peyong yang terduduk lemah. Matanya kosong, wajahnya bengkak. Ia mendekat pelan dan bertanya dengan suara rendah, "Gun Peyong, bagaimana kalau kau jadi bawahanku?" Tanpa ragu, Gun Peyong menggeleng cepat. "Tidak. Aku tak mau." Jaha tetap tenang. Ia menatap Gun Peyong lurus-lurus dengan wajah tanpa ekspresi. "Oh, begitu. Baiklah, apa lebih baik kau kubunuh saja?" Wajah Gun Peyong langsung memucat. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Jaha tersenyum tipis, tapi sorot matanya tetap tajam. "Berhentilah berpura-pura berani," katanya dingin. "Jawab pertanyaanku dengan jujur dan hati-hati. Tapi kalau kau memang ingin mati, aku akan dengan senang hati mengabulkannya." Gun Peyong menggertakkan gigi pelan. Dalam hatinya, ia bergumam, kalau aku bilang ingin mati, dia pasti langsung membunuhku tanpa ragu. Jaha kembali bertanya. "Jadi, apa jawabanmu sekarang?" Gun Peyong menunduk, wajahnya dipenuhi rasa malu dan takut. Dengan suara pelan, ia berkata, "Tolong biarkan aku hidup. Aku tak ingin mati." Jaha tersenyum tipis, nyaris sinis. "Jadi kau ingin hidup, tapi menolak jadi bawahanku? Menurutmu itu masuk akal?" Gun Peyong buru-buru menjelaskan, "Kalau kau membiarkanku hidup, aku bersumpah tidak akan pernah mengganggu sekte Hao lagi. Aku bersumpah atas nama pedangku. Bahkan tidak hanya sekte Hao, aku tidak akan menyentuh siapapun yang terhubung denganmu. Aku benar-benar bersumpah." Jaha menatapnya dalam diam. Dalam hatinya, ia merasa sedikit kecewa. "Awalnya kupikir bisa menjadikannya bawahanku," gumamnya dalam hati. "Tapi sepertinya sekarang belum saatnya." "Tak masalah. Seperti kata Jenderal Zhuge Liang, bahkan batu yang keras bisa dipecah jika terus dipukul lebih dari 7 kali. Aku hanya perlu waktu." Tatapan Jaha yang masih tersenyum membuat bulu kuduk Gun Peyong meremang. Ada sesuatu yang terasa tidak beres. Senyuman itu terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Namun tiba-tiba, Jaha berbicara dengan nada tegas. "Kalau begitu, pergilah." Gun Peyong menatapnya dengan bingung. "Pergi? Kau mau mengirimku kemana?" Jaha melotot kesal. "Keluar dari sini, brengsek." Gun Peyong ragu sejenak, lalu bertanya sekali lagi, "Apa kau benar-benar akan membiarkanku pergi begitu saja?" Sebagai jawaban, Jaha hanya melambaikan tangan, mengusirnya seperti lalat. "Ingat ini baik-baik, aku akan menerima tantanganmu kapanpun itu, jika kau merasa sudah lebih kuat. Tapi jika ku dengar kau membunuh pedagang, orang biasa, atau siapapun yang tak bersalah, aku akan datang mencarimu. Aku akan memburumu, membunuhmu, dan mencabik-cabik tubuhmu. Paham?" Keringat dingin langsung mengalir deras di pelipis Gun Peyong. "Aku mengerti," katanya cepat. Ia lalu menunduk dalam-dalam memberi hormat. "Terima kasih, karena membiarkanku hidup, meski aku kalah. Aku akan menepati sumpahku sampai mati." Tanpa berkata apa-apa lagi, ia membalikkan badan dan berjalan keluar. Pakaian robek dan wajah lebam menjadi saksi kekalahan memalukan itu. Di depan pintu rumah bordil Plum Blossom, Sung Tae berdiri dengan ekspresi kesal. Saat melihat Gun Peyong pergi, ia mendengus tak puas, lalu menoleh ke arah Jaha. "Kenapa kau membiarkannya pergi begitu saja? Kau seharusnya membunuhnya, Ketua." Jaha berhenti sejenak dan menatapnya tajam. "Kau pikir seorang ketua sekte bisa sembarangan membunuh siapa saja hanya karena bisa?" Sung Tae bertanya keheranan. Bukannya memang seharusnya begitu?" gumamnya ragu. Dalam hatinya ia menggerutu, mana ku tahu jawaban yang benar. Jaha menarik napas panjang, kecewa. "Hah?" Tanpa berkata apa-apa lagi, ia membalikkan badan dan melangkah masuk kembali ke dalam rumah bordil, meninggalkan Sung Tae yang masih berdiri di depan pintu. Di tempat lain, langkah kaki Gun Peyong terdengar pelan dan berat, seolah setiap pijakan membawa beban yang tak terlihat. Wajahnya muram, matanya kosong.
Semua yang selama ini ia bangun, kini terasa runtuh begitu saja. Dalam hati, ia bergumam lirih, aku benar-benar kalah. Bayangan masa lalu melintas cepat di benaknya. Waktu itu, sang ketua klan Black Rabbit menatapnya tajam dan berkata dengan nada dingin. Lawanmu hanyalah seorang pelayan. Jika kau gagal, bunuh dirilah. Kenapa? Kenapa dia menyuruhku bunuh diri? Pikir Gunpyeong, hatinya terasa semakin kosong. Apa artinya aku hanya sekadar pion sekali pakai? Senja perlahan turun, dan Gunpyeong terus berjalan tanpa arah. Hatinya galau, pikirannya kacau, dan sekarang perutnya pun mulai protes. Aku lapar, gumamnya. Tapi, aku tak bisa kembali. Bukan dengan kondisi seperti ini. Saat ia menengok ke arah salah satu kedai makanan di samping jalan, matanya menangkap sosok Deoksu yang sedang menyapu halaman depan. Saat melihat Gunpyeong, Deoksu tersentak kaget. Ternyata kau masih hidup, ucap Deoksu refleks, lalu langsung menutup mulutnya, wajahnya panik, tubuhnya berkeringat dingin karena sadar ia keceplosan. Gunpyeong hanya menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, boleh aku masuk? Aku hanya ingin semangkuk mie. Deoksu menelan ludah. Maaf tuan, aku kehabisan mie. Mata Gunpyeong menyipit curiga. Tanpa berkata banyak, ia merogoh saku dan melemparkan sejumlah uang ke arah Deoksu. Dengan refleks, Deoksu menangkapnya. Tatapannya terkejut. Aku bayar di muka, kata Gunpyeong tegas. Wajah Deoksu langsung berubah cerah. Silakan masuk, pelanggan terhormat, katanya dengan senyum lebar. Beberapa saat kemudian, semangkuk mie panas tersaji di hadapan Gunpyeong. Tanpa banyak bicara, ia langsung menyantapnya dengan lahap. Deoksu menatapnya sambil tersenyum. Apa ada yang bisa saya tambahkan? Uang yang Anda berikan tadi cukup untuk beberapa porsi. Gunpyeong menatap kosong ke arah mangkuknya. Boleh. Berikan apapun yang sedang kau masak. Baiklah, tuan. Saya akan segera menyiapkan sesuatu, jawab Deoksu dengan ramah, lalu kembali ke dapur. Sambil menunggu, Gunpyeong bersandar lemas di kursinya. Kepalanya dipenuhi kekacauan. Masa depanku benar-benar suram. Kalau aku kembali, ketua pasti akan membunuhku tanpa ragu. Tapi, aku juga tak bisa pergi begitu saja. Aku bahkan belum sempat mengucapkan selamat tinggal pada bawahanku. Tak sadar, kalimat itu lolos begitu saja dari mulutnya, pelan dan berat. Hidup itu sulit. Deoksu, yang sedang sibuk memasak di dapur kecilnya, menimpali dari dalam, memangnya ada hidup yang tidak sulit? Gunpyeong menoleh setengah bingung. Kau juga begitu? Deoksu tertawa kecil. Tentu saja. Tapi sejak Sekte Hao didirikan beberapa waktu lalu, tidak ada lagi yang menagih uang pajak keamanan. Setidaknya sekarang aku bisa hidup sedikit lebih tenang. Gunpyeong memiringkan kepalanya, sedikit tak percaya. Memangnya benar di sini tidak ada pajak keamanan? Deoksu mengangguk sambil membawa 2 mangkuk yang masih mengepul hangat. Iya, benar. Gunpyeong menyipitkan mata. Bukankah tempat ini berada di bawah pengaruh Sekte Hao? Bukannya kalian tetap harus bayar pajak kepada mereka? Deoksu menyunggingkan senyum lebar, penuh semangat dan keyakinan. Tidak. Sekte Hao tidak pernah menagih pajak keamanan pada kami. Malah sebaliknya, mereka melindungi kami. Ketua Sekte Hao dulu berkata, itu tujuan mereka berdiri, melindungi orang-orang biasa yang lemah, seperti aku ini. Gunpyeong menatapnya tak percaya. Dalam hati ia bergumam, apa dia serius? Apa orang-orang di Sekte Hao benar-benar gila? Deoksu meletakkan mangkuk di meja dan menyodorkannya ke Gunpyeong. Silakan dinikmati, tuan. Gunpyeong memiringkan kepala, menatap isi mangkuk yang penuh dengan aroma menggoda. Apa ini? Tidak ada nama resminya, jawab Deoksu santai. Tapi aku menyebutnya sup iga celeng. Rasanya sangat lezat dan nikmat. Sup iga celeng? Gunpyeong menatap mangkuk itu dengan ekspresi ragu dan penasaran bersamaan. Iya, Deoksu menjawab cepat, sambil tersenyum puas. Makanan sederhana, tapi lezatnya luar biasa. Makan pakai tangan saja, biar lebih nikmat. Gunpyeong menatap isi mangkuk itu, lalu pelan-pelan mengangkat sepotong iga dengan tangan. Baru saja ia membuka mulut dan hendak menggigit tulang iga itu, suara langkah kaki berat terdengar dari arah pintu.
Saat ia menoleh, seketika tubuhnya menegang. Seseorang berdiri di ambang pintu. Sosoknya sangat familiar, dia adalah Jaha. Mereka bertatapan. Tatapan Jaha menajam, penuh kekesalan. Sementara Gun Peong membeku, wajahnya langsung berubah cemas, bahkan sedikit panik. Jaha mendekat, lalu dengan nada dingin yang menusuk, dia berkata, "Dasar brengsek, berani-beraninya kalian makan sup iga tanpa mengajak aku." Seketika tangan Gun Peong gemetar, dan ia buru-buru meletakkan kembali tulang iga itu ke dalam mangkuk, seolah tulang itu bisa membakar lidahnya. Di depannya, aura membunuh Jaha menyelimuti ruangan, mencekam dan berat, seolah bisa menekan dada siapapun yang ada di sana.